Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Indri Setiawan. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Yang pertama saya akan jelaskan adalah pengertian dari keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah seni komunikasi lisan yang dapat dipunyai oleh seseorang. Dengan mempunyai keterampilan berbicara tersebut, pesan secara lisan akan tersampaikan lebih efektif dan juga efisien, sehingga komunikasi dengan orang lain akan berjalan lebih lancar. Keterampilan berbicara juga bisa disebut dengan retorika. Ada beberapa tujuan dari keterampilan berbicara. Tujuan utama dari keterampilan berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara lebih efektif. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Ada beberapa jenis dari tujuan berbicara. Ada tujuan informatif, tujuan rekreatif, tujuan persuasif, dan tujuan argumentatif. Yang pertama, tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan bagi para pendengar. Yang kedua, tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif ini merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan juga bagi para pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi terasa terhibur oleh adanya pembicara. Yang ketiga, tujuan persuasif. Tujuan persuasif ini merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Ini berarti tujuan pembicaraan persuasif ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh oleh daya pikat. Contohnya, digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Tujuan yang terakhir, tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif ini merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa manfaat berbicara. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambahkan kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan juga wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang pertama, faktor kepekaan terhadap fenomena. Faktor kepekaan terhadap fenomena ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. Selanjutnya ada kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya.
Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan juga benar. Selanjutnya, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis ini berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika sedang berbicara. Selanjutnya, kemampuan performa. Kemampuan performa ini lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Ada beberapa indikator dari keterampilan berbicara. Ada keterampilan sosial, keterampilan semantik, keterampilan fonetik, dan keterampilan vokal. Yang pertama, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keahlian seseorang dalam ikut serta ke dalam ikatan masyarakat. Skill ini mengharuskan seseorang untuk tahu mana yang bisa dikatakan, mana yang tidak. Bijaksana dalam bagaimana dan kapan mengungkapkannya. Yang kedua, keterampilan semantik. Keterampilan semantik adalah keahlian untuk memakai dan mengetahui setiap arti kata yang diutarakannya. Maka dari itu, seseorang yang ingin mempunyai keahlian berbicara dituntut untuk memiliki kosakata yang luas dan mendalam. Yang ketiga, keterampilan fonetik. Keterampilan fonetik merupakan kecakapan dalam pengucapan setiap kata. Bila dalam bahasa Inggris dinamakan pronunciation. Keahlian ini merupakan salah satu faktor utama dalam diterimanya kata dalam lingkup sosial. Yang keempat, keterampilan vokal. Keterampilan vokal ini adalah keahlian untuk membuat pendengar memiliki rasa lebih emosional terhadap pembicara dengan suara yang tegas, berat, dan jelas, serta didukung dengan bahasa tubuh percaya diri. Maka pendengar akan mendapatkan sensasi emosi yang diinginkan si pembicara. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk mengasah keterampilan berbicara. Yang pertama, kembangkan keahlian berbahasa yang baik. Hal pertama yang harus dikembangkan dengan berbahasa adalah menambah perbendaharaan kata atau kosakata dan didukung dengan memperbanyak menulis dan membaca. Temukan arti kosakata yang sering muncul yang kita tidak tahu artinya. Ekspresikan diri sesering mungkin dengan menggunakan media tulisan atau berbicara agar keahlian komunikasi bisa berkembang dengan lebih baik. Yang kedua, mengasah keahlian mendengar. Perhatikan setiap perkataan yang dilontarkan pembicara dalam menyampaikan argumen dalam berpendapat. Analisa setiap apa yang disampaikan dan pikirkan terlebih dahulu sebelum menjawab. Yang ketiga, bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang pendapat seseorang. Analisa setiap pendapat yang datang dan nilailah dari sisi baik atau buruknya. Yang keempat, memiliki teman belajar bersama seperti organisasi atau komunitas yang bisa mendukung keterampilan berbicara kita. Dengan organisasi, kita bisa memperoleh kesempatan memiliki teman atau orang baru untuk berkomunikasi. Yang kelima, dalam keadaan emosional, jangan paksakan untuk mengutarakan pendapat. Karena situasi tersebut, akal dan logika kita cenderung lebih tumpul. Lebih baik beri kesempatan untuk diri sendiri untuk diam dan memikirkan kembali setelah emosi stabil. Cukup sekian penjelasan tentang keterampilan berbicara dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.